Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, ketemu lagi dengan saya Yulianto Ahmad dalam mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Kali ini kita akan mendiskusi tentang sumber-sumber hukum Indonesia. Adapun materi pertemuan hari ini adalah perjanjian sebagai sumber hukum Indonesia, yang meliputi pengertian perjanjian, mengapa perjanjian itu mengikat, unsur-unsur perjanjian, dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Kemudian asas-asas perjanjian. Saudara-saudara sekalian, marilah kita awali kuliah ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, banyak pengertian perjanjian dari para ahli. Dari beberapa ahli dapat disarikan bahwa pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan perdata, di mana para pihaknya mempunyai kedudukan yang sama dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban dalam perjanjian itu. Perlu untuk diketahui bahwa pihak yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga pihak yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah disepakatinya. Kemudian mengapa perjanjian itu mengikat? Prinsip atau asas kekuatan mengikat perjanjian menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain. Asas kekuatan mengikat dapat ditemukan dasarnya dalam ketentuan pasal 1374 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian di dalam pasal 1339 KUH Perdata dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Unsur-unsur perjanjian dan syarat-syarat sahnya perjanjian. Unsur-unsur perjanjian adalah subjek hukum. Yang kedua, objek hukum berupa hubungan hukum atau benda atau jasa. Yang ketiga adalah konsensus. Syarat-syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yakni pertama, adanya konsensus dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Asas-asas perjanjian. Pertama, asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme adalah dapat disimpulkan melalui pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. 3. Asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda terdapat di dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum berkaitan dengan akibat perjanjian. Artinya bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Asas etikat baik atau good fight. Ketentuan tentang asas etikat baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Selanjutnya adalah asas kepribadian. Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan, perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.
Di samping kelima asas di atas, Badan Pembinaan Hukum Nasional merinci bahwa asas dalam hukum perjanjian terbagi atas asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas perlindungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis perjanjian. Ada perjanjian timbal balik, perjanjian sepihak, perjanjian tanpa pamrih, atau perjanjian cuma-cuma, omnid, dan perjanjian dengan beban. Kemudian perjanjian nominat dan perjanjian innominat, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatur, perjanjian konsensual dan perjanjian real, perjanjian formil, perjanjian campuran atau kontraktus sui generis. Kemudian perjanjian penanggungan atau bortoh, perjanjian standar atau baku, perjanjian garansi, dan derden bedding. Demikian saudara sekalian, kuliah hari ini. Semoga saudara dapat memahami materi perjanjian yang meliputi materi pengertian perjanjian, mengapa perjanjian itu mengikat, unsur-unsur perjanjian, dan syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, dan jenis-jenis perjanjian. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat disampaikan pada pertemuan tatap muka berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Marilah kita akhiri kuliah ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.